الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang manhaj Imam Asy-Syafi'i di dalam penetapan akidah sampai kepada al-mabhatsus tsalis, pembahasan yang ketiga, usulus Syafi'i, prinsip dasar Imam Asy-Syafi'i fi isbatil aqidah, di dalam menetapkan akidah. Usul Syafi'i fi isbatil aqidah. Prinsip-prinsip dasar Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan akidah. Al-aslul awal, prinsip yang pertama, al-iltizamu bil kitab was sunnah wa taqdimuha 'ala al-aqli. Al-iltizamu bil kitab was sunnah al-iltizam, konsisten dengan Alkitab dan Sunnah dan mendahulukannya di atas akal, wa taqdihima, ya, wa taqdihima 'alal aqli. Dilihat bukunya yang punya Al-akhdhu bi dhahiril kitab was sunnah awwalu aslin min usuli ahli sunnati wal jamaah. Mendahulukan dan mengambil zahir Alkitab was sunnah adalah dasar pertama kali dari dasar-dasar dari prinsip-prinsip beragama ahli sunnah wal jamaah. Wadzalika, hal itu didasari li'annahumal masdaranil wahidan, karena keduanya merupakan satu sumber litalaqqil aqidatil islamiyah, untuk menimba akidah Islamiyah. Wala yujuzu lil muslim, tidak boleh bagi seorang muslim manapun ayastabbila bihima ghairahuma, untuk mengganti keduanya dengan yang lainnya. Fama asbatahu, apa-apa yang ditetapkan oleh Alkitab was sunnah,
wajib ayyuthbitahul muslim, wajib bagi orang muslim menetapkan. Wa manafayahu, apa-apa yang telah dinafikan oleh keduanya yaitu Alkitab was sunnah, wajib 'alal muslim, wajib bagi seorang muslim nafyuhu, menafikan. Contoh, Allah menetapkan wajah, kita tetapkan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kita tetapkan. Allah tidak menetapkan telinga. Mas, Allah punya mata enggak? Mas, Allah punya mata enggak? Punya. Telinga punya enggak? Lo bingung kan? Tidak. Maka kalau kita sekarang berbicara masalah kita tetapkan mata dan penglihatan, karena semata-mata keduanya ditetapkan oleh Alkitab wa sunnah. Kita menetapkan as-sama', pendengaran, tapi tidak menetapkan telinga, karena Al-Quran dan sunnah tidak pernah menyebutkan telinga buat sifat Allah. Maka prinsipnya seperti yang ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidaklah pantas, tidaklah layak bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan bila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu putusan, mereka punya hak untuk milih-milih. Tidak bisa. Jadi mas, tidak ada agama selera, tidak ada agama suka-suka, tidak ada agama menurut saya. Dengan demikian, prinsip utama seorang muslim di dalam beragama dan menerima seluruh putusan syariat seperti yang digambarkan oleh Allah surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu Muhammad, fala, tidaklah, wa rabbik, demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka beriman. Maksudnya tidaklah mereka beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka mau menjadikan kamu sebagai rujukan hukum terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak menemukan perasaan dongkol, perasaan kecewa, perasaan kurang sreg di dalam menerima putusan itu. Mimma qadaita, apa-apa yang telah kamu putuskan, wa yusallimu taslima, menerima dengan lega hati. Dalam bahasa kita legowo. Udah enggak ada perasaan. Wah, masang jenggot ini kayaknya enggak pantas ya. Ah, gue pendek deh. Itu jadi selera. Aduh, jilbaban gede banget. Risih. Ah, kayaknya jadi perasaan-perasaan untuk menolak syariat hanya karena kurang sreg, kurang pantas, kurang enak menurut selera ini tidak cocok dengan prinsip yang telah diajarkan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Contoh aja mas, berapa banyak kaum sekuler dari kaum muslimin yang menolak syariat, yang menolak hukum Islam karena hanya selera pantas dan kurang pantas menurut nafsu dia. Saya pernah membaca satu rubrik. Ada seorang pakar hukum yang terkenal dan sangat terkenal di Indonesia. Tak usah saya sebutkan namanya, menolak dengan lantang hukuman mati. Menurut konteks keadilan dan kehidupan serba modern, hukuman mati kisos sudah tidak layak lagi untuk diterapkan.
Saya di dalam hati cuman jawab begini, oh ini orang bapaknya belum pernah dibantai sama orang kali. Coba Pak, kalau seandainya bapak kita, ibu kita, saudara kita dicincang, dibunuh, dikorok oleh orang, perasaan kita apa? Pasti ingin balas dendam. Itulah simpelnya hukum qisas. Kamu boleh balas dendam, kamu boleh memberikan satu balasan setimpal, tapi syariat yang ngatur, mahkamah yang mewadai, dan hakim yang memutuskan. Kamu tenang di rumah, nanti gue balasin. Diatur oleh syariat qisas. Saya tanya, Mas, siapa sih anak yang masih punya akal sehat, yang rela orang tuanya dibunuh, familinya dibunuh? Makanya ketika ada orang yang dibunuh, urusannya diserahkan kepada ahli warisnya. Itu malah untuk merealisasikan keadilan. Begitu juga ada orang yang dinobatkan sebagai cendekiawan muslim dan sekaligus tokoh pembaharu, dengan pongahnya mengatakan, wah, hukum warisan ini sudah tidak cocok untuk konteks Indonesia. Itu kan orang Arab yang kerja laki, perempuannya di rumah. Lawang sekarang ini masyarakat di desa saya, nah di desa saya kan gitu. Masyarakat di desa saya itu malah yang kerja perempuannya, yang lakinya cuman ngeteki burung. Oh, kalau begitu yang 2 kali lipat harusnya perempuan. Nah, coba bayangkan Mas. Dia pengen keadilan, maknanya kita punya anak, ini SMU, ini SMP, ini SD, kita kasih uang sangu sama. SD 5.000, SMP 5.000, SMU 5.000. Adil? Mas, ente yang pernah sekolah. Ini adik kita SD. Ini SMP, anak SMA, dikasih sangu sama bapak 5.000, 5.000, 5.000. Adil? Tidak. Konteks keadilan adalah bila sekarang anak SD, uang sakunya dicocokkan dengan tingkatan sekolahnya. Kamu cukup 2.000 nak, SMP 3.000, SMU 5.000. Itu baru adil. Kebutuhan. Makanya kenapa Islam memberikan bagian laki 2 kali lipat dari perempuan? Alasannya sangat sederhana. Mas, kalau seandainya ada ahli waris, 1 laki, 1 perempuan, laki dapat 2 kali lipat dari perempuan, dua-duanya bujangan belum nikah. Mendapatkan warisan, laki 20 juta, perempuan 10 juta. 2 kali lipat kan? Setelah sama-sama nikahnya, ayo, duitnya yang banyak siapa? Yang laki buat serahan 3 juta, kontrak 2,5 juta, mahar 1 juta, bantu biaya walimah 2,5 juta. Ente paling sisa 6 juta. Waduh, kasur belum beli, masa gue ngelikar ditegel. Kulkas belum punya, beli spring bed, beli kulkas, beli piring, tinggal 2 juta. Ini si perempuan 10 juta utuh, nambah mahar, belum lagi apa kado-kado. Oh, di jumlah habis walimah 15 juta. Ayo, adil yang mana? Laki dikasih 10 juta, perempuan 10 juta. Ya ikhwan, inilah konsep keadilan yang ingin diangkat oleh Islam. Dengan demikian, prinsip kita Pak, di dalam beragama, terakhir ditegaskan, di dalam seluruh perselisihan, perbincangan, polemik apa saja yang terkait dengan keagamaan, harus kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul, al-kitab was sunnah
in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu merupakan satu cara yang khair wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik. Makanya Imam Az-Zuhri mengatakan, minallahi ar-risalah. Risalah itu datang dari Allah. Wa 'alar rasulil balagh. Kewajiban Nabi itu kan cuma menyampaikan. Wa 'alaina taslim. Kewajiban kita menyerah. Sami'na wa ata'na. Jangan kayak Bani Israel, sami'na wa asaina. Cuman begini, plong keluar. Nah, kalau memang seperti itu ikhwan, persis juga dikatakan oleh Atha rahimahullahu ta'ala, Atha ibnu Abi Rabah, di dalam menafsiri ayat di atas, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ila Allah ay ila al-kitab azza wa jal, wa ila ar-rasul ila sunnah. Sehingga ikhwan, prinsip dasar beragama Imam Asy-Syafi'i tidak jauh seperti prinsip dasar a'immatus salaf. Nu'minu billah. Kita beriman kepada Allah. Wa amma ja'a anillah wa ala muradillah. Saya tulis. Nu'minu billah. Wa amma jaa'a anillah wa ala muradillah. Nu'minu bir rasul wa amma jaa'a anir rasul wa ala muradir rasul. Maksudnya Pak, tolong diperhatikan. Dalam beragama, prinsip saya beriman kepada Allah. Dan beriman apa-apa yang datang dari Allah. Kalau Allah kata A, kita imani A. Kata B, kita imani B. Terutama dalam masalah cerita-cerita gaib. Allah bercerita tentang Isa turun nanti di akhir zaman, kita tetapkan. Tidak perlu kita melakukan pengingkaran-pengingkaran ini bertentangan dengan ini. Enggak mungkin. Sekarang ini sunnah bertentangan dengan Quran. Oleh karena itu, hadis-hadis yang berkaitan dengan turunnya Isa dan Dajjal perlu kita ingkari, karena yang meriwayatkan adalah seorang sahabat, Abu Hurairah, yang dulunya bekas pendeta, yang membuat banyak hadis-hadis palsu. Padahal hadirin sekalian, tentang turunnya Isa, tentang turunnya Dajjal, hadisnya bukan hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah saja. Banyak yang kemarin kita bedah tuntas di Masjid Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, dipedar oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Setelah dikorek, diteliti, ternyata ditemukan hadis tentang turunnya Isa diriwayatkan tidak kurang dari 20 lebih sahabat. Nah, orang yang mengingkari alasannya hadis yang menceritakan tentang turunnya Isa adalah maudhu', walaupun ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Karena alasannya apa Pak? Hadis ini diriwayatkan seorang Abu Hurairah yang terduduh cacat. Dan tolong ikhwan, tidak ada orang yang mencela dan menghujat seorang sahabat Abu Hurairah yang mulia ini, kecuali Rafidhah Syiah yang paling dengki dan memiliki dendam ekstrim terhadap khusus Abu Hurairah.
karena dia dianggap telah banyak mengungkap hadis keutamaan Abu Bakar Umar. Itu aja mas. Permusuhan yang sangat-sangat terkutuk. Sehingga seluruh riwayat mereka dianggap cacat. Padahal ikhwan, seorang sahabat mulia seperti Abu Hurairah bukan hanya tidak layak untuk dihujat ya ikhwan, dikasih label yang tidak menyenangkan hati kita saja sudah termasuk dosa besar. Ada yang alasannya, masa sih dia baru masuk Islam 3 tahun sudah bisa menghafal hadis 5.000 lebih. Ya ikhwan, kalau alasannya dia hanya ketemu Rasulullah 4 tahun, tidak boleh hafal banyak-banyak hadis. Alasan itu, kalau begitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad nggak boleh hafal sama sekali hadis karena nggak pernah ketemu Rasul. Kan lucu banget alasan itu. Kaedah boleh tidaknya orang memiliki riwayat hadis banyak karena lama tidaknya dia ketemu Rasulullah. Ini sangat tidak logis dan tidak sesuai dengan penelitian dan tahqiq tentang riwayat hadis. Yang penting sanadnya yang dibawa benar. Perawi yang diambil thiqah terpercaya. Khabar yang sampai kepada kita sahih. Kenapa harus ditolak? Insyaallah nanti kita akan bahas ini secara khusus. Setelah itu kita juga membahas tentang hadis ahad. Intinya pembahasan minggu depan seputar masalah sikap Imam Syafi'i dan interaksi Imam Syafi'i terhadap sunnah nabawiyah. Jam berapa mas? Masih lama. Oke. Wa amma ja'anillah wa ala muradillah. Artinya wa ala muradillah, saya beriman kepada Allah. Saya juga mengimani apa saja yang datang dari Allah. Dan kalau seandainya datang dari Allah itu wajaa rabbuka innallaha, ini nanti Rasul ya, ar-rahmanu 'alal arsy istawa yadullah fawqa aydihim. Ya udah, kita ambil sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki datang, kita imani datang. Allah menghendaki istiwa, kita imani istiwa. Allah menghendaki tangan, kita imani tangan. Tidak perlu tangan diganti dengan kudrah. Datang Rabbuk ditakwil dengan rahmatnya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ditakwil menguasai atau mengkudeta. Itu mas. Kalau orang Asy'ariyah, Allah mengkudeta arsy. Menguasai kan sebelumnya arsy itu bukan milik Allah, kemudian dikuasai, kemudian berhasil merebut, jadilah Allah menduduki arsy. Itu. Jadi kayaknya ada dua Tuhan yang tengkar, salah satunya sanggup mengalahkan, itulah Tuhan yang hakiki. Ini pemahaman takwil. Nah, nu'minu bir Rasul. Saya beriman bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Muhammad adalah abdun wa rasuluh. Tidak ada syak. Saya beriman secara utuh, secara kuat, secara bulat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa amma ja'ani Rasul, apa saja yang dibawa oleh Rasulullah. Wa ala muradir Rasul, sesuai dengan apa-apa yang dikehendaki Rasul. Contoh, lallahu asyaddu farahan. Allah sangat gembira. Innallaha la yarda. Allah ridha.
Innallaha ya'jabu, Allah kagum. Innallaha yanzilu, Allah turun. Ketika Rasul mengatakan Allah gembira, Allah ridha, Allah kagum, Allah turun, dan masih banyak ratusan hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah, kita imani sesuai yang diinginkan Rasulullah. Rasul menginginkan gembira, ya gembira. Jangan ditakwil yang lainnya. Ridho, ya ridho. Heran, ya heran. Turun, ya turun. Ketika kita melenceng dari prinsip ini, gembira diartikan Allah melimpahkan rahmat. Jadi Allah sangat gembira artinya Allah melimpahkan rahmat yang sangat banyak kepada orang yang bertaubat. Innallaha la yarda. Ridho adalah menunjukkan adanya dampak rahmat pada diri seseorang. Innallaha ya'jab. Allah kagum. Kagum itu tidak seperti kagum ini ditakwil yang lainnya. Allah turun, rahmatnya yang turun. Ya ikhwan, kita tanya kepada orang yang mentakwil yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Iya, kalau Allah menghendaki seperti itu. Tangan ditakwil kemampuan. Ja'a yang datang rahmatnya. Farah limpahan rahmat yang begitu banyak. Innallaha yanzil, rahmat Allah turun. Kalau seandainya Allah tidak menghendaki itu, siapa yang bertanggung jawab? Kalau kamu menakwili innallaha yanzil, rahmat Allah turun, oh enggak, nikmat saya yang turun. Yakin tidak ada yang bisa menjawabnya. Terus keduanya mas, gini. Quran kan sudah dinubatkan, hadis juga sudah dinubatkan sebagai hudan, petunjuk. Ya kan mas? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau petunjuk Allah, yang namanya petunjuk itu kan kita ambil dohirnya saja. Kalau seandainya ada orang yang menunjukkan kita jalan, kemudian arah petunjuk yang diberikan kepada kita, kita takwil, nyampe enggak tempat yang kita tuju? Jelas tidak nyampe. Umpamanya kita ingin ke Senen. Mas, jalan ke Senen kemana mas? Oh ini pak, terus saja ke arah barat. Barat ditakwil apa ya? Mekah, karena Mekah adanya di barat. Terus nanti ke utara. Utara itu selatan ya. Selatan itu apa ya? Terus nanti sedikit belok. Nah, terus lurus. Wah, lurus ini berarti Shiratal Mustaqim. Maknanya saya ke Senen ini harus ingat Mekah, ingat selatan, maknanya mungkin Nyi Roro Kidul karena pantai selatan. Terus lurus Shiratal Mustaqim. Nyampe enggak Pak ke Senen? Enggak akan bakal nyampe. Muter di sini. Ya udahlah. Sekarang kita turutin secara dohir Pak, barat, selatan, terus lurus saja nyampe Senen. Ikutin, insya Allah sampai tujuan yang kita inginkan. Begitu juga penjelasan Allah dan Rasulnya yang terkait dengan akidah, perkara-perkara gaib. Cukup kita beriman kepada Allah, apa-apa yang datang dari Allah, dan apa saja yang dikehendaki Allah. Tanpa menanyakan lima wa kaif, kenapa dan bagaimana. Kita mengimani Rasul, apa-apa yang datang dari Rasul dan apa yang dikehendaki oleh Rasul, tanpa harus menanyakan lima wa kaif. Maksudnya lima, kenapa Allah turun? Ngapain Allah turun? Lu urusan nanya begitu? Ngapain juga lu nanya kan gitu? Kenapa Allah turun? Terus gimana kalau Allah turun berarti arasnya kosong? Siapa yang nempati? Ya ikhwan, inilah yang dimaksud kita cukup beriman kepada Allah yang datang dari Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Beriman kepada Rasul, apa-apa yang dikehendaki oleh
datang dari Rasul dan dikehendaki oleh Rasul tanpa menanyakan. 5. Kenapa Allah ketawa? Kaif? Gimana cara ketawanya Allah? Apa bisa keluar giginya kayak kita? Berarti Allah juga punya mulut. Ya Allah, nggak nyampe itu nanti. Nyesat, nggak nyampe Senin. Ini cara beriman Al-Imam Syafi'i. Saya akan bacakan pernyataan Imam Asy-Syafi'i berikut ini. Setelah penulis menurunkan firman Allah yang ada di dalam surat Thaha ayat 123. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Artinya Pak, dijamin. Kalau Quran sudah kita imani hudan lil muttaqin, kita ambil apa adanya tanpa takwil yang sesat, dijamin oleh Allah fala yadillu wala yashqa, tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sebaliknya, siapa yang mencari takwil, siapa yang menanyakan lima wa kaif, kenapa dan bagaimana, bukan mendapatkan petunjuk, bukan mendapatkan hidayah, tapi yang dapat adalah kesesatan dan kecelakaan. Wa kullu ma wasaftu, katanya Imam Asy-Syafi'i, setiap apa saja yang saya ceritakan tentang asma wa sifat, ma'ama ana dzakirun, yang sebagian saya sebutkan, wasakitun anhu, sebagian saya diem saya semata-mata karena itu telah didiamkan oleh Allah, Rasulnya dan ulama-ulama sunnah kaum muslimin. Ini juga menjadi dalil bahwa tidak boleh bagi siapa saja, baik itu hakim, ulama, mufti, berhukum, berfatwa, kecuali karena semata-mata dalil datang dari Allah, baik minal kitab, Rasul, minas sunnah, atau apa-apa yang telah diucapkan oleh ahlul ilmu yang mereka tidak berselisih di dalamnya. Dengan demikian, seorang hakim tidak boleh berfatwa, mengeluarkan hukum hanya semata-mata dasarnya istihsan. Apa istihsan? Menganggap baik tanpa sandaran dalil. Wah, ini kayaknya pantas, ini kayaknya pas, ini menurut saya enak. Enggak. Idlam yakunil istihsan wajiban, karena semata-mata istihsan tidak membuahkan hukum wajib, wala fi wahidin min hadil ma'ani, atau seluruh makna wajib, harus, lazim dan yang lainnya. Artinya Pak, semata-mata dengan otak kita, semata-mata ini kita anggap baik, sementara tidak ada sandaran dalil dari Alkitab wa Sunnah, maka itu murni istihsan yang dilarang. Sehingga di dalam kitab Ar-Risalah beliau mengatakan, man istahsana faqad syarra'a, barang siapa yang membuat atau menganggap baik tanpa sandaran dalil, dia telah membuat syariat. Istihsan itu menganggap baik tanpa sandaran dalil. Inilah yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Terakhir, habis ini kita buka tanya jawab. Wa qala rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, an-nasu ghayatun la tudrak. Maksudnya, mencari ridha, senang dan kehendak manusia itu tujuan yang tidak ada akhirnya. Ibarat lautan yang tidak bertepi, Mas. Coba Mas, kalau antum semua beragama landasannya itu senangnya orang, ridhonya orang, persis seperti lautan tidak bertepi. Ini senangnya begini. Sudah disenangi tahlilan,
besok nyelak lagi. Pengen kita lebih seru lagi, terus. Coba antum kalau nurutin orang sekampung jadi apa? Yang satunya anti tahlilan, yang satunya gemar tahlilan. Yang satunya anti takwil, yang satunya gemar takwil. Yang satunya anti sekuler, yang lainnya pendukung sekuler. Akhirnya apa? Gak ada habisnya. Sekarang yang paling enak turuti Allah dan Rasulnya. Fa'alaika bil amri alladhi yuslihuka falzamhu. Sekarang bagi kamu wajib berpegang teguh apa-apa yang membenahi, memperbaiki diri kita, yaitu agama. Wa da'ma siwahu, tinggalkan yang lainnya. Maksudnya di sini, peganglah Alkitab wa sunnah. Tinggalkan ra'yu-ra'yu, pemikiran-pemikiran, akal-akalan manusia yang bertentangan dengan Alkitab wa sunnah. Dengan demikian, ketika seorang ulama yang juga disebutkan di dalam kitab ini, Abu Thawr sama Husain Al-Karabishi menghadiri majelisnya Imam Asy-Syafi'i, dari mulai awal, karena keduanya ini aslinya ahli bid'ah dan juga penggemar ra'yu, penggemar ilmu kalam. Setelah kami duduk berhari-hari di majelisnya Imam Asy-Syafi'i, semua hukum, semua masalah dikupas dengan dalil qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Tidaklah kami meninggalkan majelis beliau kecuali melepas, meninggalkan bid'ah kami satu demi satu. Masya Allah. Dengan demikian, prinsip Imam Syafi'i intinya di dalam beragama, terutama dalam menetapkan masalah-masalah akidah, hanya bersandarkan kepada Alkitab wa sunnah serta ijma' as-sahabah wa a'immatul muslimin. Selain itu, beliau berpendapat urdatun lil khata' was shawab, berpeluang untuk salah dan benar. Persis seperti pendahulunya, katanya Imam Malik, kullun yu'khad wa yutrak min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Semua orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernyataan yang sangat masyhur, in sahhal hadisu fa huwa madhhabi. Kalau kamu mendapatkan satu hadis yang sahih, itulah madhab saya. Tidak ada pilihan lain. Demikian, silahkan bertanya. InsyaAllah besok pertemuan yang akan datang, makanatus sunnah indal Imam Syafi'i, kedudukan sunnah di sisi Imam Asy-Syafi'i, dan bantahan terhadap orang yang mengingkari sunnah. Dan orang ingkar sunnah dijelaskan di dalam kitab ini terbagi menjadi 3, Mas. Ingkar sunnah total, pokoknya Quran saja. Yang kedua, mengingkari sunnah yang tidak sejalan dengan Al-Quran. Artinya, kalau ada sunnah yang membawa hukum baru ditolak, tapi kalau sunnah cocok dengan Quran diterima. Yang terakhir, menolak hadis ahad saja di dalam masalah-masalah akidah. Artinya, saya nggak mau pakai hadis ahad dalam persoalan akidah. Nah, ini kita akan jelaskan sikap Imam Asy-Syafi'i bagaimana, pandangan Imam Asy-Syafi'i bagaimana, dan kriteria hadis yang sahih itu kayak apa, hadis dhaif kayak apa, apalagi hadis palsu. Mudah-mudahan bisa kita berjumpa kembali. Sholat, kagak jurus, sholat. Belum apa udah sholat.
Minum dong. Tanyanya biar bagus. Tolong kalau tanya sesuai dengan pembahasan. Biar yang belum tersampaikan tertambah, menjadi kuat, menjadi lengkap. Jadi konsentrasi antum ketika membuat pertanyaan, usahakan munculkan masalah-masalah yang dibahas. Kadang-kadang ikhwan kita aneh, ketika bahas masalah sholat jamaah, tanya asma wa sifat. Ketika bahas asma wa sifat, tanya masalah nikah. Ketika kita bahas masalah rumah tangga ideal, tanya masalah utang piutang, kredit. Karena apa? Pas bahas keluarga sakinah itu mikir, kalau saya rumah tangga nanti punya utang gimana? Kredit boleh enggak? Itu tanyain kreditnya. Bagaimana cara kita dalam menetapkan hukum syariat ketika ada hadis sahih, hasan, mutawatir? Begini. Manakah yang harus kita dulukan dari status hadis tersebut untuk kita ambil sebagai hukum? Mas, in sahhal hadis, tolong dicamkan. Yang penting hadis itu sahih. Kalau Quran jelas ya. Yang penting hadis itu sahih, apapun jenisnya, layak untuk menjadi hujjah fil aqidah wal ibadah wal muamalah wal akhlaq. Ini prinsip. Tidak ada seorang ulama pun dari kalangan sahabat dan tabi'in membedakan antara hadis yang sahih ini bisa digunakan untuk akidah, yang ini tidak. Sahih kayak begini ini cocoknya di fikih saja, tidak boleh di akidah. Sahih yang kayak ini hanya cocok untuk di akhlak saja, tidak cocok untuk di akidah. Tidak pernah. Tolong mas, saya tantang setantang-tantangnya. Maksud setantang-tantangnya ini bahasa apa ini? Pokoknya sementok-mentoknya lah. Tolong tunjukkan sahabat mana kalau sahabat, tabi'in mana yang kalau tabi'in, membedakan antara hadis ini sahih mutawatir cocok di akidah, hadis sahih ahad cocok di dalam masalah fikih muamalah saja, dan hadis yang seperti hasan cocok di akhlak saja. Tolong sahabat mana? Kalau enggak ketemu sahabat, tabi'in mana? Kalau enggak temu tabi'in yang mana? Asalkan bukan dari ulama Khawarij atau Mu'tazilah. Maaf terus terang, kalau antum nyarinya dari sono, yakin nemu kurang lebih 120 ulama menolak hadis ahad di dalam digunakan untuk menetapkan akidah. Setelah diteliti semuanya, bainal Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Oh, kalau begitu mas ambrek. Tambahin aja sekalian kartu lucu di Indonesia ini banyak, 1000 dapat. Nah, kalau kaedahnya seperti itu, berarti kita sudah membual dan mengacak-acak sumber syariah. Karena mas, inna hadzal ilma dinun, fangdur amman ta'khuduna dinak. Sesungguhnya ilmu ini agama, lihat dari mana kau mengambilnya. Sehingga Muhammad ibnu Sirin mengatakan juga di tempat lain, dulu kami sebelum muncul ahli bid'ah tidak pernah menanyakan tentang sanad hadis. Tapi setelah muncul ahli bid'ah, maka kami katakan sammu lana rijalakum, sebutkan rijal-rijal kamu. Wa idza wajadnahum min ahli bid'ah tarakna riwayatahum. Kalau kita temukan ternyata rijal-rijal hadisnya dari kalangan ahli bid'ah yang tidak layak diambil riwayatnya, kita tolak. Wa in wajadna min ahli sunnah akhadnaha. Kalau kita temukan ternyata rijalul hadis min ahli sunnah, kita ambil. Udah, ya. Jadi yang namanya hadis sahih itu mas, meliputi hadis sahih li ghairihi, hadis sahih li dzatihi li ghairihi, hasan li dzatihi li ghairihi. Itu meliputi hadis sahih. Hatta walaupun hadis hasan li ghairihi itu termasuk juga kategori hadis yang sahih.
Contoh hadis tentang masalah ayyamu tasyrik, ayyamu dabhin. Hari tasyrik itu hari untuk menyembelih. Itu hadisnya munqati. Kemudian terangkat menjadi hasan karena hadis Rasul yang ada di dalam Sahih Muslim, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa surbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu hari makan, minum dan zikir kepada Allah. Bagaimana adab bagi penuntut ilmu? Wah, saya sarankan antum untuk membaca At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi, dan insyaallah nanti kita akan bacakan pada waktu membacakan masalah adab. Kan kita ada adab setiap minggu ke-4 ya. Jangan dilewatkan. Itu hadir. Keempat itu khusus masalah belajar etika dari generasi salaf. InsyaAllah termasuk ini kita jelaskan. Intinya, singkat kata, bahwa seorang penuntut ilmu, wah ini nanti dijelasin banyak deh, nggak usah. Dan juga ana sarankan juga antum baca di dalam kitab Syarah Hilyah Thalibul Ilmi. Syarah penjelas ini tentang penjelasan etika menuntut ilmu yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid dan disyarah oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Lengkap di sana. Bahkan beliau menurunkan adab virus ta'lim di sana disebutkan dengan lengkap. Yang paling penting intinya gini Mas, kalau tanya jangan suka ngerjai ustaz. Ngetes, itu aja. Tadi malam di radio ada yang ngetes, Ustaz, kalau begitu nggak boleh dong orang yang lagi junub berjabat tangan dengan orang yang hafid Al-Quran karena mushaf di dalam hatinya. Itu nggak pernah ada orang yang bertanya seumur-umur. Hatta manusia paling ngeyel pun nggak pernah. Makanya anak jawab hadis Rasulullah SAW. Naha Rasulullah SAW anil kila wal qal wa kathratis su'al wa idha'atil amwal. Para imam banyak lahir di Rusia. Bagaimana dengan latar belakang kafir? Ya ikhwan, untuk menjadi manusia muslim memang dikatakan oleh Rasulullah, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wal ajamiyyin ala arabiyyin wal aswad ala abyad wal abyad ala aswad illa bitaqwallah. Dengan demikian hampir nyaris kalau antum teliti pakar-pakar itu kebanyakan dari non-Arab. Ya ikhwan, ashabul madhab yang 4 itu yang Arab cuma 1, Imam Syafi'i tok. Terus kemudian kutubus sittah, mana yang Arab? Enggak ada. Ya, Imam Al-Bukhari Bukhara, Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi, Abu Dawud As-Sijistani, Imam At-Tirmidzi, Tirmidz, ya, Tarmud boleh ya semuanya. Ibnu Majah semuanya ajam. Makanya yang penting belajar. Jadi orang alim bukan cuman modal hidung mancung, tidak. Wah, penting gue punya penampilan Arab. Habib selesai. Udah enggak bisa. Sunnah mas tulisannya jelek. Apakah Imam Syafi'i dalam menyikapi sifat 20? Ya ikhwan, Imam Syafi'i tidak pernah membatasi nama Allah 20. Bahkan ya ikhwan, sudah menjadi satu kaidah yang lazim. Sifat selalu lebih banyak daripada nama. Padahal dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, sifat Allah itu tidak terbatas. Dalilnya di doa pelibur lara, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka aw sammaita bihi nafsaka
au anzaltahu fi kitabika, au 'allamtahu ahadan min khalqika, au ista'sarta bihi fi ilmil ghaib 'indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan perantara nama-namamu yang kau beri nama untuk dirimu, yang kau ajarkan kepada makhlukmu, yang kau turunkan di dalam kitabmu, dan nama-nama yang kau simpan di dalam ilmu gaibmu. Berarti di sana ada nama yang belum diajarkan kita semuanya. Oleh karena itu, sikap Imam Asy-Syafi'i, nama Allah tidak terbatas. Kalau sudah ada kaidah sifat selalu lebih banyak daripada nama, nama aja nggak terbatas, apalagi terusin dong mas. Mas, nyambung nggak mas? Nama aja nggak terbatas, apalagi sifat. Lah kalau sekarang dibatasi cuma 20. Sebagian ada yang istihad, padahal ya ikhwan, untuk menetapkan nama dan sifat Allah itu tauqifi, nunggu dalil. Ada dalilnya kita bicara. Yang tadi prinsipnya mas, kita beriman kepada Allah, apa yang datang dari Allah dikehendaki oleh Allah. Beriman kepada Rasul, apa yang datang dari Rasul yang dikehendaki oleh Rasul. Kalau tidak dari Allah, tidak Rasul, sakit. Yaitu apa? Diam. Bukan sakit ini ya, marid, tidak. Sakit itu diam. Ini sikap Al-Imam Asy-Syafi'i. Anehnya orang Indonesia pun pengimanan terhadap sifat itu sangat menyelisihi pendahulu juga. Ikhwan yang meletakkan nama sifat 20 itu bukan tujuannya untuk dilakukan. Wujud kidam bako, kan gitu. Itu tok. Apa artinya wujud, apa artinya kidam, ora weruh, kan gitu. Enggak tahu. Ini kan waduh, udah salah, ketiba salah. Ini namanya udah jatuh ketimpa tangga, kejedot tembok. Itu kan waduh. Salah-salah beragama. Makanya belajar yang benar. Bagaimana di Indonesia bisa terjadi mereka banyak mengaku pengikut manhaj Imam Asy-Syafi'i tetapi banyak melakukan penyimpangan bid'ah. Kenapa mas? Karena orang Indonesia itu mengambil Imam Asy-Syafi'i fiqhan, Imam Syafi'i fikih, Asy'ari akidatan, Sufi akhlakon, kan gitu. Jadi Imam Asy-Syafi'i fiqhan, Imam Syafi'i fikihnya, Asy'ari akidahnya, Junaidi Imam Al-Ghazali akhlaknya. Udah campur aduk, aduk-aduk. Walhasil manusianya juga susah didefinisikan mas. Ini Imam Syafi'i apa Ghazali, kan susah didefinisikan. Makanya paling sulit mendefinisikan manusia Indonesia. Kalau orang Jerman kan jelas kafir titik, Kristen titik. Indonesia ini repot mas. Coba apalagi kalau antum mendefinisikan dia Aminuddin. Wah, lebih sulit lagi itu. Nyampur menyiroro kidul. Apakah ada contoh dari Rasulullah takbir pada hari tasyrik pada salat wajib? Ya ikhwan, ini hasil ijtihad tangkapan ulama dari hadis Rasulullah riwayat Muslim, ayyamut tasyriki ayyamu aklin wa syurbin, makan daging kurban, wa dzikrin, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian mereka membagi ada dzikir takbir mutlak yaitu bebas tidak terikat oleh salat, ada muqayyad yaitu ba'da salatil maktubah. Ini terutama Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang telah beliau uraikan secara panjang lebar di dalam kitab Al-Umm. Bagaimana? 12-an enggak? Masih banyak. Bagaimana hukum daging kurban yang dibagikan kepada non-muslim baik disengaja atau tidak? Gimana tidak itu mas? Mau memberikan merem? Apa ngimpi? Sengaja karena tidak tahu. Ini bukan sengaja, enggak sengaja. Gini mas, dikeluarkan fatwa oleh Lajnah Daimah bahwa daging kurban boleh
sifatnya satu, dimakan, keduanya disimpan, ketiganya dihadiahkan, keempatnya disodakokan. Makna hadiah boleh kepada muslim dan kafir. Dengan demikian boleh daging kurban diberikan kepada orang non muslim. Apalagi dikuatkan dengan firman Allah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amuhum hillu wa ta'amukum hillul lahum. Makanan maksudnya sembelihan ahlul kitab halal buat kalian dan sembelihan kalian halal buat mereka. Gitu ya. Enggak ada masalah. Puasa Arafah ada yang mengatakan 2 hari dan 1 hari. Mana yang salah? Mana yang salah? Ini anak sendiri yang bikin. Mana yang salah? Ya ikhwan, Arafah itu 1 apa 2? Arafah itu wukuf 2 hari apa sehari? Ya udah. Sejak zaman dulu namanya Arafah itu sehari, kagak 2 hari. Makanya Rasulullah mengatakan saumu yaumi Arafah, puasa 1 hari Arafah. Yaum. Kalau 2 hari kan yauman, 3 hari ayam kan itu. Yaumi Arafah yukaffirus sanatal madiyah wal qabilah, menghapus dosa yang lalu dan yang akan datang. Supaya enggak ada subhat, wong dosa belum dilakukan kok udah diampuni. Dijawab oleh Imam Al-Mawardi yang dinukil oleh Imam Al-Hafidh di dalam Fathul Barinya, dia selama 1 tahun kalau Arafah puasanya diterima, terjaga tidak berbuat dosa besar. Atau kalau puasa Arafahnya diterima, seandainya berbuat dosa besar, jatuh dalam kondisi sudah diampuni otomatis. Tapi tolong mas, jangan sekarang petentang-petentang, kalau gue gitu puasa nanti maksiat. Kamu tahu enggak puasanya diterima? Itu. Setelah tahu nanti kan dihisab, ditimbang. Selagi belum dihisab, belum ditimbang, kita masih deg-degan. Iya kalau diterima. Kalau enggak, nah lo kan. Kajian yang direkam 2 pekan kemarin, kapan dibagikan? Waduh, nah gitu. Dasar cinta gratis. Bagaimana hukumnya sholat di dalam masjid yang terpajang kalender dengan gambar tokoh organisasi? Sah, tetapi usahakan agak menjauh dari tempat gambar-gambar tersebut. Kapan waktu dimulainya takbir pada 2 hari raya dan hari tasyrik serta ada bacaan takbir yang disunahkan? Hari Idul Fitri, Imam Asy-Syafi'i sejak matahari terbenam. Imam Abu Hanifah sejak matahari terbit. Imam Malik sejak kita keluar ke lapangan. Sampai semuanya sepakat, sampai imam turun dari mimbar. Itu sepakat. Mulainya aja yang berbeda, karena perbedaan memulai hari itu kapan. Hari mulainya kapan mas? Halo kan, ini aja berbeda. Hari mulainya kapan? Jangan jam 12 malam. Itu Masehi kemarin tahun baru. Kalender kita Hijriah ya. Nah, intinya wallahu a'lam bishawab, yang rajih yang kuat adalah ba'da salatil maghrib, karena mulai kita dinyatakan hilal ketika matahari terbenam. Dan hari raya Idul Adha juga gitu, Rasulullah mengatakan idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa atfarihi, rawahul jamaah illa al-Bukhari. Jika kamu sudah melihat hilal Dzulhijjah sementara kamu ingin kurban, maka hendaklah jangan menggunting rambut, gunting motong kuku, tahan. Berarti dari sini juga kita bisa ambil kesimpulan, mulai takbir, dzikir dan memperjam banyak tasbih, tahlil, takbir, tahmid sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Itulah yang disebut dengan istilah takbir mutlak bebas. Diperbanyak Allahu Akbar terus. Karena Rasulullah mengatakan ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah Ta'ala min ayyamil ashr. Tidak ada satu hari-hari
di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah ketimbang amal soleh yang dilakukan di hari-hari 10 Dzulhijjah. 1, 2, sampai 9, 10 ditambah tasyrik. Nah, ikhwan, setelah itu kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh apa saja pada saat itu, tidak hanya takbir tahlil, tahmid. Adapun takbir yang sahih riwayat Abdullah ibnu Mas'ud sama Abdullah ibnu Abbas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau takbirnya 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i memberikan ziyadah tambahan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Telah dinyatakan oleh banyak ulama takbir ini tidak bersandarkan kepada dalil, sehingga kita kembalikan kepada ucapan beliau, in sahhal hadisu fahuwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih, itulah madhab saya. Kalau tidak ada hadis sandaran, maka kita tolak. Apa kurban yang kita laksanakan bermanfaat buat orang tua kita yang sudah meninggal? Bermanfaat ya ikhwan. Dan cukup masing-masing satu keluarga itu kurban untuk atas nama dirinya, yang ditujukan untuk diri dan keluarganya, termasuk yang hidup dan yang mati. Apakah boleh berkurban atas nama orang tua atau orang lain yang sudah meninggal? Tidak perlu dan tidak ada dalilnya. Ikhwan, Khadijah itu meninggal dunia. Rasul tidak pernah sekalipun mengorbankan untuk Khadijah. Ummi Kulsum, Ruqayyah meninggal duluan sebelum Rasulullah. Tidak pernah ada satu riwayat pun Rasul mengorbankan kepada anak-anaknya yang telah meninggal dunia. Dan ribuan sahabat, mas, masa satu pun enggak? Ustaz, ponakan itu mahram apa tidak? Ponakan ini gimana sih mas? Ketika sudah dewasa, bolehkah kita terbuka aurat? Baik, mahram insyaallah nanti kita jelaskan di lain kesempatan, karena ini fikih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.